Mulai dong. Oke anak-anak, apakah ada yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang peran umat Islam pada masa kemerdekaan, yaitu sejarah kebudayaan dan kebudayaan Islam kelas 12. Oke, untuk pendahuluan silakan Mbak Nabila. Perjuangan kemerdekaan Indonesia terjun dong ke arah nilai-nilai Islam seperti kasih, persatuan, ilmu, keberanian moral dan cinta tanah air. Nilai-nilai Islam mengajarkan persatuan, kemajuan dan semangat berjuang, memahami sejarah perjuangan kemerdekaan, membangun karakter Islam dan nasionalis dengan mengetahui pengalaman para pendahulu. Kita dapat belajar dari Pondok Yaki. Pondok Yaki. Mas Dito, siapa tokoh-tokoh Islam di Indonesia? Oke, jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari kontribusi besar umat Islam, di mana kontribusi umat Islam itu melalui pendidikan, politik, dakwah dan perjuangan fisik. Tokoh-tokohnya itu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji dan Dr. Aminanto menjadi inspirasi bagi generasi muda. Selanjutnya nilai-nilai Islam itu seperti tauhid, persatuan, ilmu, keberanian moral dan cinta tanah air menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan. Oke, Mas Rafi, apa saja nilai-nilai Islam? Oke, selanjutnya memahami sejarah perjuangan kemerdekaan penting untuk membangun karakter Islami dan nasionalis dengan mengetahui pengalaman para pendahulu. Kita dapat belajar dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan global serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya bagaimana sih kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan? Mas Rafi, bacakan. Bukan dunia. Khusus sih. Itu orang dek sontak ini. Ya sih roger hilang dan apa? Ngopo nono? Kalau sekarang ada sini kan ada sini. Itu dek sontak. Terus Diskon. Discord itu bukan nih. Ayo kan kamu prakteknya gue ya disimulasi kayak gue tahu. Discord mas itu nono. Coba ora ora iso. Sinyalnya ora iso tekan titik terakhir B. Terus dari ngomong posisi bebas saja milih yang mana. Oke, udah diskon aja bu kemarin apa prakteknya diskon. Iya ya boleh. Tutup Ji, tutup Ji, tutup. Tasnya ditutup.
Indonesia yang pernah dijajah oleh negara Gue mengarah ini barang ya. Ono jam kasih. Oh iya. Terus Kiro. Itu diskon berbalik aplikasi tok toh. Indonesia pernah dijajah oleh Garap dok om. Lebu kelas terus garap. Dari bijinya ketemu. Tapi karena mereka itu menguasai dan memecah belah masyarakat, mereka menerapkan politik yaitu bebas administrasi Terung jam negara. 2. Dibayar itu kan. Tujuannya untuk memisahkan bangsa, melawan umat Islam dan berbeda seperti Borong, Aceh, Banten, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lahirlah kesadaran nasional yang dimana pada saat itu muncullah organisasi-organisasi modern seperti Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya. Kok udah cepat banget. Oke, selanjutnya ada kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan. Ayo Mbak. Mesti kayak jalan. Jadi pada saat kebangkitan yaitu awal abad 20 ini merupakan masa di mana transformasi pemikiran umat Islam Masih betul dong ini. ulama berdiam mulai belajar di Timur Tengah dan Eropa membawa ide pembaruan dan nasionalisme. Selanjutnya ada organisasi Islam yaitu pada pendidikan, dakwah, dan perjuangan bangsa. Lalu kontribusi umat Islam yaitu membangun kesadaran politik dan nasionalisme, mendirikan lembaga pendidikan modern dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah, yaitu menjadi pekat persatuan. Selanjutnya Sopo iki? Apa dulu oleh Mulai sopo iki? Ilham. Ilham. tanam. Oke, yang selanjutnya yaitu Di Bali. HOS Cokro Aminoto. Di sini ada yang tahu nggak kepanjangannya HOS itu apa? Haji Umar Said. Ya, benar sekali. Untuk biografinya bisa minta tolong Raja Jawa tanpa mahkota. Siapa? Lahir Ponorogo 6 Agustus 1882, wafat di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun. Dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota karena pengaruhnya yang besar dalam pergerakan nasional. Next ya. Ya, ini latar belakang keluarga. Jadi Cokro HOS Cokro Aminoto itu putra kedua dari 12 bersaudara. Siapa aja itu 12 tuh? Ya kalau itu kalian bisa searching sendiri ya. Kalau belum dijelaskan di sini nanti sampai sore nggak selesai. Murid searching murid. Nah, jadi ya itu putra kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama RM Cokro Amiseno yang merupakan salah seorang pejabat pemerintahan pada masa itu. Dan kakeknya RM Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. HOS Cokro Aminoto tumbuh dalam lingkungan bangsawan Jawa yang terdidik dan berpengaruh. Ini peran penting dan kontribusi dalam pergerakan nasional. Saya minta tolong Mas Rozi. Ji. Peran penting dan kontribusi dalam pergerakan nasional. Ya meneh. Ra iso. Kontribusi PSI dari gerakan protes perdagangan
Iki zoom iki. Bermatahari beda. Oh. Tinggi-tingginya ilmu, mengetahui bidang-bidang siasat, menggabungkan kekuatan perdagangan, agama, dan politik kebangsaan. Iya, terima kasih. Astazi. Oke, jadi Cokro Aminoto itu memiliki peran penting dan kontribusi dalam pergerakan nasional. Cokro Aminoto itu Oh. Rada Padang. dibagi 3 tokoh besar. Siapa saja? Mana? Siapa aja? Usul. Ya. Nasibnya musuh sama. Jadi Musa itu memiliki latar belakang yang sosial dan komunis. Kalau Soekarno itu memiliki latar belakang yang nasionalis dan Karno Suryo itu agamis. Sehingga ketiganya itu pernah mengalami perselisihan. Tapi yang kedua itu juga dibunuh tuh. Ya. Nah, Cokro Aminoto itu bergabung pada SI pada tahun berapa? Bergabung pada SI Cokro Aminoto pada tahun berapa? 1912 ya, tahun 1912 tepatnya pada bulan Mei. Nah, meskipun sebagai pemimpin syarikat Islam, Cokro Aminoto itu dikenal tegas dan tetap sederhana dalam bersikap. Pengalamannya berdagang membuat beliau dihormati sebagai guru yang mengerti berbagai adat dan budaya. Nah, awal mulanya itu SI bernama Sarekat Dagang Islam yang merupakan gerakan protes para pedagang terhadap pedagang asing. Kemudian itu diubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Oleh karena itu, ia mendorong SI untuk berkembang menjadi gerakan yang kuat dalam bidang politik. Dan pada akhirnya, tahun 1912 SI diubah menjadi Sarekat Dagang Islam dan berkembang menjadi partai politik. Nah, jadi setelah SDI atau Sarekat Dagang Islam itu berubah menjadi SI, kemudian SI itu mengalami perkembangan sehingga menjadi sebuah partai politik. Kemudian SI itu menerima anggota dari berbagai latar belakang, jadinya tidak hanya dari pedagang dan masyarakat Jawa sampai Madura, yang membuatnya menjadi salah satu profesi sukses. Kemudian dalam SI ini terorisasi paham komunisme yang membuat SI itu menjadi terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu SI putih dan SI merah. Nah, SI itu Sarekat Islam. Ya, jadi SI putih itu bersama dipimpin oleh Cokro Aminoto bersama rekan-rekannya, sedangkan yang SI merah itu dipimpin oleh Senaun yang mengajak tokoh muda seperti Alimin, Tanaraka, dan Darsono. Tadi SI terpecah menjadi berapa? Vanisa. Berapa, Mbak Nisa? Berapa Mbak Nisa? Tadi SI terpecah jadi berapa? 4. 3. Apa saja? Nasi putih dan nasi merah. Nasi putih dan es merah. Oh ya. Nah, karena perpecahan tersebut, jadi terjadi perpecahan, Cokro Aminoto tetap dihormati dan sering menjadi penengah karena Semaun yang tadi mimpin es merah itu masih
tinggi-tingginya. tinggi ilmu sambil ditauhid sambil pintar-pintar siasatan. Ya, ada yang bisa mengartikan nggak? Mas Roy ini. Ya, artinya terus seperti Boleh. dan sekitar siasat itu merupakan salah satu falsafah yang menjadi inspirasi bagi banyak tokoh perjuangan Indonesia. Nah, Cakra Aminoto itu juga menunjukkan bahwa politik dan perdagangan dapat menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Nah, nilai diplomatis Cakra Aminoto yang pertama yaitu berjuang melalui jalan diplomasi, pendidikan politik, dan juga bersosialisasi kekuatan demokrasi. Kemudian, mendorong masyarakat agar berani bersuara terhadap ketidakadilan kolonial. Yang ketiga, filsafat perjuangannya yaitu tinggi-tinggi ilmu, murni tauhid, dan pintar-pintar siasat. Kemudian, ya, beliau juga menjadi inspirasi bagi perjuangan nasional yang pada negara-negara dan sekaligus. Nah, ini untuk tokoh yang kedua akan dijelaskan oleh Bu Dwi Aisyah. Ahmad Dahlan. Oke, merupakan Kiai Haji Ahmad Dahlan selanjutnya. Ada yang tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terkenal sebagai pendiri apa? Tidak. Sebelum pas masa pentingnya atau masa pentingnya beliau itu memiliki nama Raden Abdi Makmur dari atau sering disebut dengan Muhammad Damin. Mbak Laila itu, Mbak Laila, dulu nama kecilnya Ahmad Dahlan itu siapa? Raden Ngabel Abdul Darwis atau Muhammad Darwis. Ya, Pak. Mas Nawa siapa? Nama kecilnya Muhammad Ahmad Dahlan itu siapa? Senawa siapa? Abdul. Abdul. Darwisi. Muhammad Darwisi. Oke. Jadi nama kecilnya itu terkenal Muhammad Darwis ya. Darwis Beliau itu lahir pada tanggal 1 Agustus 1600. Nang pastinya udah Wafatnya pada tanggal 23 Februari 1923 atau bertepatan dengan umurnya yaitu 60 tahun. Karena Ahmad Dahlan itu semasa hidupnya itu umur berapa? Tapi di bandara ini di Paper Rio. Dia Jadi beliau itu kurang lebih 55 tahun dan dimakamkan di Karangkajen di Jakarta. Beliau itu dikenal dengan pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia, yang mana beliau merupakan pendiri salah satu organisasi Indonesia yang cukup terkenal yaitu organisasi Muhammadiyah. Oke, untuk ayahnya siapa? Mas ada siapa nama ayahnya? Nama ayahnya yaitu Kiai Haji Abdul Bakar dan nama ibunya yaitu Siti Aminah. Ibunya bernama Siti Walidah. Dia itu juga seorang pahlawan nasional yang juga menjadi pendiri Aisyah. Pendiri Aisyah ini Aisyah ada yang tahu apa organisasi Aisyah Mas Dito? Aisyah itu rumah sakit. perempuan organisasi perempuan yang latar belakangi oleh Muhammadiyah mungkin Perhatikan ya, nanti ada selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan seorang ulama besar yang mana beliau bergerak sebagai pahlawan nasional Indonesia yang dikenal satu prestasinya dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah. Oke, selanjutnya ada latar belakang keluarga. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan
Ridho, siapa nama ayahnya siapa? Namanya Ayahnya Baidah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra berapa? Selanjutnya ibu dia bernama Siti. Dia merupakan putri dari Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan yang juga dijabat sebagai pejabat Sultanan. Beliau masih termasuk keturunan ke-12 dari salah satu wali songo yang terkenal. Ada yang tahu siapa? Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik atau sering disebut Maulana Malik Ibn. Nyanyi. Sunan Gresik. Oke, selanjutnya riwayat pendidikan. Oh, dibacakan Zakri. Riwayat pendidikan. Zoom bos. Oh. Tadi orang mana? Kayak film ya. Ini. Oke, jadi perjalanan atau riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pada masa kecilnya itu sudah diajari oleh ayahnya mengenai berbagai belajar tentang agama maupun belajar tentang pengetahuan hukum. Dan beliau pada masa kecil itu sudah sangat rajin dan fokus atas ilmu. Sifat penggunaannya seperti memberani lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 1883 beliau pergi haji, menunaikan haji. Padahal beberapa pertanyaan Mbak Faizah itu Mbak Faizah. Faizah itu Mbak Faizah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah untuk menunaikan haji pada beberapa Oh. Jadi kenapa? beliau pergi ke Mekah pada tahun umur 15 tahun. Pergi haji dan menuntut ilmu. Kesel pada ke pasar. Selanjutnya di Mekah, maka Hurairah berinteraksi dan mempelajari berbagai pemikiran-pemikiran baru Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Albani, Rashid Ridho, dan Ibnu Selanjutnya pada tahun 1888 beliau kembali lagi ke tanah kelahirannya, yaitu di Jakarta. Selama kurang lebih 5 tahun, dan pada saat beliau kembali ke tanah air barulah dari tadinya yang bernama Muhammad Darwis selanjutnya diganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sekarang terkenal. Selanjutnya pada tahun 1903 beliau kembali ke Mekah untuk menuntut ilmu kurang lebih 2 tahun untuk memperdalam ilmu agamanya. Selanjutnya beliau juga sempat berguru dengan Kiai Haji Khalil Badalan, yaitu bersama dengan Kiai Haji Hasyim As'ari atau pendiri apa? Kiai Haji Hasyim As'ari apa? Oke, selanjutnya peran Eti dan kontribusi dalam pergerakan nasional. Yang poin Jawa. poin 1. Diperhatikan banyak orang.
sini. Oke. Jadi pada masa zaman Geser mana Ahmad Dahlan ini cocok sih. Us. penjajahan oleh Belanda ya. Nah, pada masa itu Belanda itu mengontrol dan menerapkan pada sistem politik asimilasi yang mana sehingga saat itu pada umat Islam itu terbelakang. Jadi untuk mengatasi hal tersebut Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya yang kedua mau dibacakan apa? Paling dulu dulu. Poin dulu. Paling dulu poin. Wah. Jadi pada organisasi Muhammadiyah ini juga mengintegrasikan dengan pendidikan modern. Jadi si Ahmad Dahlan ini juga mengintegrasikan pendidikan modern di dalam organisasi Muhammadiyah. Seperti membuka sekolah yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya yang poin ketiga mau dibacakan Nasril. Nasril. Baca Nasril. Rabian tangga Nasril. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguatkan semangat kebangsaan di mana beliau juga mengajarkan bahwa perjuangan kemajuan masyarakat adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai bangsa. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun gerakan sosial seperti beliau mendirikan panti asuhan, layanan kesehatan dan bantuan untuk keluarga yang miskin. Selanjutnya yang kelima yaitu menanamkan sikap toleransi dan toleransi yang mana beliau itu mendorong persatuan dan kerukunan agar bangsa Indonesia mulai menghadapi kebutuhan. Dari kelima poin ini, nilai apa yang dapat kalian pahami? Yang dapat kalian contohkan? Salah satunya apa Mbak Nadia? Oke. Ya, betul. Ayo, Mas. Rofik. Terus apa lagi? Itu seperti nilai semangat berjuang. Jadi kalian kan sekarang dalam posisi sedang belajar ya. Kalian harus semangat dalam belajar. Seperti contoh yang kita di Ahmad Dahlan. Selanjutnya Mbak. Mas Nawa. Nawa. Nilai juang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu, mewujudkan pembaruan Islam yang modern, inklusif dan berbasis ilmu. Dua, menegaskan pentingnya pendidikan untuk memajukan umat. Tiga, menolak praktik keagamaan yang tidak sesuai Al-Quran dan Hadis. Dan terakhir, mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan keteladanan, pelayanan sosial, kepedulian terhadap masyarakat kecil. Jadi nilai juang Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu salah banyaknya yaitu mewujudkan pembaharuan Islam yang modern, Belum. Terus ono 30 menit tok. Selanjutnya menegaskan pentingnya pendidikan untuk memajukan umat. Selanjutnya menolak praktik keagamaan yang tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya mengajarkan bahwa dakwah dalam dapat dilakukan dengan keteladanan, pelayanan sosial, kepedulian terhadap masyarakat. Mbak Mei. Silakan dibaca. Rabian wae, Mei. Salah satu nilai juang yang dapat kita teladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mbak Nis. Nang ati ngene lho. Nang ati menjaki nang ati ngene lho. Boleh isi ati lho. Ora usah terus tekan kok. Rono, aku jenenge.
ngerti kayak bodoh yuk ngerti ya Aiza hati Oke, sebelum materi saya sampaikan, kita review dulu ya teman-teman. Jadi kita masuk dulu. Oke, ini apa yang Berdiri aja. Biar semangat. Kamu berdiri kayak gitu. Lah. Samarannya. Berdirinya itu kayak gini ya. Saya fotoin dulu. Tepuk soleh. Nah, ini. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tangan. Bisa ya? Ditulis aja di papan tulis. Nggak usah. Ayo coba bareng-bareng. Jadi kayak gini ya. Ya. Nah, yang mencontohkan yang baik. yang belakang. Teman-teman berdiri juga ya. Nah, jadi yang gini. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bisa belum? Coba satu orang tunjuk yang perempuan. Sama-sama. Enggak ya, Pak. Di sini aja di sini. Enggak di sini. Habis satu saya. Cerah. Izin tidak bisa. Mas Ali yang memimpin. Ya, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Nah ini. Cukur barang arah wawancara cukur ya. Oh asik Tipis banget. Sekali lagi untuk Mas Reza belum ikut. Ayo sekali lagi yang belum ikut. 1, 2, 3. Toba pengen enggak Dikenal dengan pendiri NU. Oke, jadi nama lengkap beliau yaitu adalah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau lahir di Jombang pada 14 Februari 1870. Kedukun Jombang. 14 Februari tahun saat ini ya. Tahu nggak hari apa? Valentine. Betul. Kok nggak tahu ya saya? Cowok-cowok nggak tahu. Kemudian beliau wafat di Jombang, Jawa Timur pada usia 76 tahun. Kemudian dimakamkan di Tegucigalpa, Jombang, Jawa Timur. Sisuk Natal ki yo, oleh tekan ini tuban sos oleh berkah ora berkowe. Bahwa Hadratus Syekh berarti apa? Guru. Oleh berkah metu. Yo, Selanjutnya yaitu latar belakang keluarga. Beliau ini lahir di Jombang, Jawa Timur dari keluarga Kiai Jadi ayah dan kakeknya ini adalah pengasuh pondok pesantren ya. Terus putra ketiga dari Kiai Hasyim Asy'ari dan istrinya adalah beliau ini adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Kemudian ayah dan kakeknya adalah pemimpin pesantren di Jombang. Kemudian dari segi hubungan Habib Muhammad sangat intim dan belajar dari budaya kelima yaitu lembu serta kemudian riwayat pamannya sendiri yaitu diasuh oleh ayahnya Kiai Asy'ari dan juga kakeknya Kiai Usman. Kemudian usia 15 tahun beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Beberapa pesantren yang menjadi
Kalimiru. Ada yaitu yang pertama ada Wonokoyo yaitu di Purbalingga, kemudian Magetan ada di Tuban, Trengganu Gilis di Semarang dan Pademangan, Bangkalan, Banyumas, Siwalan, Sidoarjo. Kemudian usia 21 tahun yang ini menimba ilmu di Mekah. Berguru pada Mbak Salvana bisa disebutkan pada usia 21 tahun beliau berguru di Mekah dengan siapa saja? Ini. Lah masih sakit ini. Lagi dolanan ya, lagi dolanan. Ngamal iki kaya teka-teki ya. Tebak-tebakan, iki kan tebak-tebakan. Kadangnya banyak kon ngapal berarti. Nah, wes. Silahkan dibaca. Nggak pasti. Itu tanggal 20. Oke, jadi Mas Ali ini di Mekah pada awalnya beliau berguru pada Syekh Mahmud bin Ahmad. Nah, Syekh Mahmud ini adalah salah satu ulama dari Indonesia yang mendapatkan ulama pertama dari Indonesia yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Nah, beliau ini mendapatkan beliau ini adalah pewaris terakhir dari pertanian 23 generasi penerima karya ini Sahih Bukhari. Nah, beliau ini di Mekah selain belajar ilmu hadis, beliau juga belajar tasawuf yaitu tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah serta belajar ilmu fikih Syafi'i dari Syekh Ahmad Khatib bin Hanbal. Iya. Dolanan ya. Dolanan nih. Banyak roti. Kalau TikTok. Bahas. Bisa. Peran penting dan kontribusi dalam pergerakan nasional. 1. Mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899 menjadi pesantren terbesar di Jawa abad 20 Masehi. Yang kedua ada pemerakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Yang ketiga menandatangani fatwa jihad pada tanggal 17 September 1945. Yang keempat resolusi jihad pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 yang memicu perlawanan terhadap penjajah di Surabaya. Pertempuran 10 November 1945. Yang kelima, menginspirasi perjuangan kemerdekaan dengan semangat Islam dan nasionalisme. Oke, peran penting dan kontribusi dalam pergerakan nasional. Delok beracin mah gak gua ya. Yang pertama yaitu mendirikan pesantren Tebu Ireng. Jadi setelah sepulang dari Mekah, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang menjadi pesantren terbesar pada abad ke-20. Yang kedua adalah pemerasan Nahdlatul Ulama. Ada yang tahu sejarahnya itu? Agung. Oke, jadi sebenarnya ini adalah Sudah. salah satu
Pakai apa? Disiki. Rasanya Tuh pakai lah itu. di Jawa. Ayo. Pateni ngono ngene. Kan di edit gabung dewe. Nge-lag. Mana wilayahnya itu adalah wilayah Jawa. Artinya mereka bisa terkontaminasi dengan pengaruh Eropa. Nah, waktu itu ulama ini datang kepada Kiai Khalil untuk berkeluh kesah itu atas undangan dari menantunya yaitu Kiai Lembaga. Kemudian pada 1921 dan 22 akhirnya 46 ulama itu bersepakat untuk membentuk Jami'iyah Ulama. Tapi mereka belum menentukan titik temu kira-kira organisasi ini akan berlanjut seperti apa. Selanjutnya pada 1924, nah ini adalah isyarah Kiai Khalil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Tahu isyarahnya apa? 1924 tongkat ini diberikan kepada Kiai As'ad untuk disampaikan kepada Hasyim Asy'ari. Nah, waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari kan sudah mau membentuk organisasi di 1921 dan 22 tapi belum tahu kelanjutannya kan. Nah, isyarah dari Kiai Khalil ini menandakan bahwasanya untuk melanjutkan pembentukan organisasi tersebut. Selanjutnya pada 1924 akhir datang lagi isyarah dari Kiai Khalil yang kedua. Tahu nggak apa? Asbeh. Ya, melalui Kiai As'ad ini lagi diberikan kepada Kiai Hasyim. Nah, kemudian dari sini Kiai Hasyim mengatakan bahwasanya yang berani dengan NU dan berani dengan ulama maka dia akan celaka. Oke, selanjutnya menandatangani fatwa jihad dan resolusi jihad. Ada yang tahu fatwa jihad dan resolusi jihad itu apa? Jadi itu adalah seperti sebuah Yang penting berjuang ini lah. perjanjian ya. Ini sebenarnya fatwa jihad dan resolusi jihad ini diprakarsai oleh para ulama-ulama yang diketuai oleh yang mana di sini itu Kalau di sebenarnya SMA loro. berisi dua matang. Yang satu permohonan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan atas Tutup kabeh kok. Kok sing itu tutup. Nyak tuh pada kerja jane. Lampu ya. menghadapi usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan Sunset ya rumah dan nang ya gitu. Kemudian yang kedua yaitu Tim coba ini. dalam menolak dan melawan penjajah. Nah, yang melatar belakangi dari revolusi ini adalah keprihatinan para ulama. Iya, ini 10 menit, nang gimana? 10 menit dipateni ini. Bisa ora dulu ora? Bisa ke. Iya. Kemerdekaan. Kemudian Bapak jangan lupa baca Quran. perlawanan terhadap penderitaan yang Baca Quran itu harus Pertempuran 10 November. 10 November dikenal dengan hari Jamal. yang hari pahlawan yang merubah bendera itu kan. Oke, jadi 10 Ya. November itu Ini keluar. ketika kembalinya sekutu, ketika sudah proklamasi ya, kembalinya sekutu tapi sekutu itu membawa untuk menutupi Jepang, tapi sekutu ini membawa pihak dari Inggris. Sebenarnya nilai juang Kiai Hasyim Asy'ari yang pertama yaitu bisa dibaca Mbak Jawa. Nasionalisme religius, keluarga minat iman, cinta tanah air lebih dari teman. Kedua, kebebasan dalam membela keadilan, kebebasan bangsa, kebersamaan, ketawaduan dan kepemimpinan yang kuat.
Selanjutnya relevansi generasi muslim global. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa sih relevansinya untuk generasi muslim di dunia global? Bisa tolong bacakan Mas Fahrul? Hah? Oh. Saling melengkapi. Oke, kita selanjutnya ini ada penugasan. Untuk penugasannya yaitu kalian dibagi dari 4 kelompok ya, 2 cewek dan 3 laki-laki. Sekarang ini boleh Oh, dikerjakan ya. Selanjutnya nanti di dosen untuk kegiatan 1 dan kegiatan 3 nanti dipresentasikan di depan kelas perwakilan dari kelompok masing-masing. Waktunya yaitu 5 menit ya. Yang aku sis. Tapi yang boleh. Terus sih. Kalau kali minggu cedok. Di siapa sih lo? Ngomong. Jadi puter-puter dosennya nonton aku. Isi ben dingin iki lho di apa jenenge di ndek kerono lho ora. Ha iso ya. Foto, bangun ada boleh jadi lah. Banget tenang. Terus sih wae. Ora. Ora iso sih. Tidak ki iso ora. Juga Shooting itu tunggangi ini untuk shooting online ini ya. Ya jangan ngono iki. Gitu iso. tak zoom sih ro, tak zoom. Oh, saya rasa jalan sering. Ya ki ngene lho, dimur ngene lho. Ngene lho. Ngene iki. Ya ora baca terus ngene iki ya, kan guru. Iku tuh iki sak oleh ora hasil. Sak mejono tapi ngejak 10 ora. Iku tuh iki ngono, budinya ante kok kusul ante iki lho. Kecan perbudakan. Anak-anak nanti presentasikan yang kegiatan 3 saja ya. Ya. Udah langsung enggak perlu ya. Dan dipresentasikan nanti yang kegiatan 3 saja. Yang terus jika gue sing nyekel kamera sopo. Bobo. Mulai rata oh nah sebab apa awalnya kan bisa guyon awalnya kan guyon akhirnya tadi guyon normal kan ini normal lah 20 tahun Ayo pokoknya Mas Arifin silakan. Mas Arifin. wah coba Seril. Ayo coba. Orang ini.
Susut. Cepet dibaca. Berdiri Mas Nela. Pas dulu nih. Enggak, sorry, Pak. Sekarang sama. Gosong arah ini. Mana awal di mana? Ayo yang lainnya dia perhatikan pemberian. Oke, pertama apa peran penting dalam pergerakan nasional memimpin syarikat Islam. Kedua, nilai apa yang dapat dicontoh untuk masa kini dan masa yang akan datang, kepemimpinan, kemandirian, dan kerja keras. Semua. Tokoh Yahya Ahmad Dahlan, apa peran penting beliau dalam pergerakan nasional, pendiri Muhammadiyah. Nilai apa yang dapat dicontoh untuk masa kini dan masa yang akan datang, kepedulian. Tokoh yang ketiga, Kiai Hasyim Asy'ari, apa peran penting beliau dalam pergerakan nasional, pendiri NU. Nilai apa yang dapat dicontoh untuk masa kini dan masa yang akan datang, nasionalisme yang kuat. Ya. Sebutkan tantangan global saat ini, materialisme, produk impor yang merajalela. Yang kedua, nilai perjuangan ulama yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu menjadikan NU sebagai wujud nilai nasionalisme. Jelaskan langkah konkret kalian untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengikuti upacara dan membeli produk lokal. Promosi itu ragil. Oh, ini ada ini. Ini loh. Cahuru ah, ini kan rumah dulu. Pak Ban Ibra itu kok sedikit banget. Rakit. Orang jadi itu kok. Orang coba, lanjut. Semarang pipit kok. Tuliskan satu komitmen yang akan kalian lakukan mulai minggu ini sebagai bentuk perjuangan keseharian kalian. Dapatnya disiplin. Oh, ya bocah ini. Rasa disoting lah, nek rasa disoting lah wis bae lah. Tuliskan satu komitmen yang akan kalian lakukan mulai hari ini sebagai bentuk dari kalian. Jadi tanggung jawab disiplin jam tepat waktu. Udah makan belum ya, udah ya udah. Game. Langsung bagikan aja. Enggak bisa, itu soalnya langsung kayak Gigit. Gigit. GIMKIT. Apa ya? Gym. Teman-teman Ya latihan gak gini. Latihannya gak gitu. Nanti langsung muncul. Wis kurang ngebarbel, nih. Inovasi digital. Puncak ini. Terus teman-teman klik yang join. Bentar. Masukin kodenya. Gym. Gitu loh. Ini yang anak-anak yang nggak nge-gym boleh login ini nggak? Nah ini gym tip.
Nama. Ayo dikasih nama, namanya harus nama yang benar, nggak boleh nyelongan. Udah join di Nano. Bentar. Ayo, kita mulai ya. Ayo, Bek. Kita sih nggak rapat, Bek. Ayo, Ini kok nggak bisa, login Google dulu ya. ini ada siapa yang daftar? Medi, saya Med. Atika. Aiso. Ayo yang lainnya. Ayo yang lainnya cowok. Ada ini ya cowok. Namanya apa? Yang nama panggilan sebutin saya namanya. Ayo yang cowok nggak begitu. Yang penting namanya yang benar. Betul, Bu. Ini namanya dirasa nyontoh namanya rahasia, namanya privasi ya. Namanya privasi ya jadi lakukan. Ayo nanti. Diperhatikan ya, nanti biar tahu langkahnya. Jadi kalau di sebelah sini ada question answer. Kayak tok itu kan. Itu teman-teman itu nanti dijawab dulu soalnya biar dapat energi. Jadi nanti kalau belum jawab soal nanti ininya nggak bisa lompat, nggak bisa. Ya bagus. Nanti kan soalnya itu kan ada energi. Nah, setiap satu soal itu 1000 nilainya. Nanti teman-teman boleh jawab soalnya semua dulu. baru Ini nggak sobo ya, energinya. gambarnya gitu. Nggak sobo Nanti ya. kalau pas jawabannya energinya udah habis, teman-teman bisa jawab soalnya sama. Langsung mulai aja. Langsung mulai. Satu. Bisa Mau muter-muter kok. nah itu bisa answer questionnya dulu, boleh setengah. Mana pertanyaannya? Mana pertanyaannya? Silakan bisa jawab semua pertanyaan dulu biar energinya banyak. Ini lanjut. Continue ya. Answer question-nya lho, sing ngomongnya lho. Ini loh. Nah, jadi waktunya 10 menit. Teman-teman bisa jawab semua pertanyaannya dulu, nanti dapat energi atau enggak langsung jawab setengah. Paling tinggi siapa itu ya? Ayo Ninja, naik. Nih, mau naik. Ini kok punya saya rusak apa ya? Kok 1000 plus terus sih? Iya. Nanti itu di continue lanjut. Enggak, ini kok tadi plus 1000 terus ini masnya apa? Benar. Oh, berarti benar. Kalau jawabannya benar energinya nambah. Terus ya. Ya, kalau misalnya nantinya kan close. Close, Ya, kalau close. misalnya sekiranya udah dapat energi banyak, kalian itu lompat dilanjutin sampai ya. Ya, kalau misalnya udah banyak energinya, Kok 1000 terus ya? Rusak apa ya? Rusak apa ya? enggak. Bukan mau plus 1000 terus ya? Ya berarti benar. Kalau misalnya kamu Iya. kalau kamu main bisa Tak kira jawabannya oh itu. bisa di X dulu. Enggak bisa. Bisa enggak? Coba kalian ingat-ingat. Oke. Plus 1000 terus apa? Rusak apa ya? Salah, dengan salah apa maksudnya? Mau es ibu es. Ya. Kalau misalnya sekiranya udah dapat energi banyak bisa main dulu. Terus nanti kalau energinya habis bisa jawab pertanyaannya lagi. Mending langsung jawab terus aja, continue terus lah. Nanti kamu tapi nggak sampai apa itunya nggak jalan
jalan. Oh, apa itu tuh? Kan aku kan baru udah bilang nanti kalau misalnya udah sekiranya energinya udah banyak, jansa itu bisa lompat sampai. Mau isi putih dan si merah gara-gara apa? Pecah gara-gara apa? Ora dijelasin soalnya. Udah jelas. Ora ono zamane oh iya. Close ki berarti iki di close berarti. Iki ben laku di close berarti. Iya, ini yang di X itu. Betul nih. Enggak usah. Energinya 10.000 ini gimana? Iya, ya udah. Nah, ini kalau itu ke atas. Maksudnya nanti. Sopo ki ngadeg iki? Iki kok terus apa sih? Ada teh. Kan udah bilang soalnya ada 10. Kalau misalnya udah energinya bisa di X terus Aduh ini satu geraknya udah. bisa mau jawab satu-satu. Ayo Pak Izan, kamu udah bisa apa ki? Ayo langsung main aja kalau sekiranya kosong juga. Itu soalnya itu kalau jawab terus Princess, nggak bisa main. Enggak ini kok di depan saya kosong semua ini terus apa ya? Ini ada yang kosong keluarga. Akhirnya ono wong murah ini. Ya belum Kira kayak burinya loh. Kan di. Apa yang ngomongnya kok? Bisa lho. Oke, ono apa meneh? Nah ini kan belen-belenin terus gak sih soalnya aku udah bilang kalian itu kalau udah sekiranya udah Ya. di X. Ngetek-ngetai kan, iki ngetek-ngetai. Biar jalan. Kira kosongmu. Oh, ida sawah nang gambarnya mau sing munggah. Oh, ira ngetek-ngetai nganu. Dapu isi dhewe. Kira salah, Pik. Nang tikungan lu salah. Ya kalau sekiranya energinya udah habis bisa jawab soalnya sama aja. Kok saru to Mas Mam? Bu ono finishnya ora. Risa tambur ki kenapa di belakang saya? Yang finishnya ora. Toko Wahyu. Angel batu hari ya. Bu, ada finishnya enggak? Rasa buri yang jelas ya mati ya. Aduh, anjir. Ayo rampung. Nana sampai siapa aja. Saya Enam juara, 6. Curang, anjirmu tekan dhuwur tipe meneh. Ini serangmu. Andi Batagor. Meeting Batagor. Ati boter terus kok. Wis ya. Loh. Gini boter terus kok. Kontak-kontak pon, boter terus. Ini dapu sih ini. Ayo, gini teh. Gak selip nih. Tapi saya ya. Ini tidak kursi. Wes pengen rasanya aku ketemu belen-belen. Gitu boter terus. Wis balik ke ping 3 sih nang ngono sih. Jadi boter usah. Kalah mah. ayo tinggal 2 menit 23 detik lagi. Perinces ke sopo. UMM kira tekan umum. Balik meneh sumpah. Iya,
kan mbah ini. Sing tenang, sing santai. Ora oleh apa-apa yo. Ora oleh apa-apa iki yo. Ada iki yo. Curang lah balik meneh, Pak. Kan iso dong. Sama ada. Minta ipo ini. Sama ada ini. Ada nih sama ini. Tiba-tiba weh. Anjir ati bonyok Mas. Tertunduk banget kamu. Ya. Sudah selesai ya. Ya. Ayo Mbak, tiba nang kursi lho. Awan itu siapa awan? Itu dibacanya dari belakang itu bukan awan, dari belakang apa bacanya? Awan. Izin. Wahyu siapa Wahyu? Arifin gimana? Pondok. Oke, jadi dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan ya bahwa perjuangan umat Islam pada masa kemerdekaan itu dilakukan melalui berbagai bidang, pendidikan, politik, sosial, dan pertahanan. Tapi tiga tokoh kebangkitan nasional siapa aja? Terus nilai-nilai yang mereka perjuangkan Ini dalam diskusi ini. Tahu sih Om? Diskon. Ora aku jajal ngebully kok rasane. Dia nganggo web tok ora to, ora download to. Oh, lot kan aja. Ya. Dia download sira. Ora ben di aktivitas ini. Ya iya sih. Jalo. Jajal Oke, jadi untuk menutup pembelajaran Bukan pada jajal. Kata-kata hari ini mungkin ada dari. Nah itu udah ada itu loh. History never really says goodbye. See you later. ya ini kata-katanya berarti bukan ini sebenarnya Mas Ridho mau baca, Mas Ridho. Ada mau baca. Mau baca. Dari tadi kan tuh. Udah balik Mas. Dicepet ki lho. ini salah satu kata-kata dari sejarawan ya, tapi saya lupa siapa. Artinya adalah benar-benar mengucapkan selamat tinggal, tetapi justru sampai berjumpa kembali. Ya, Tapi ya secara yang terlupakan selamat tinggal. Asik. yang sebenarnya. Oh, no ya selalu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kata-kata Masih lu, Ra, masih. tinggi ilmu, pandai-pandai, semurni-murni tauhid dan sepandai-pandai siasat. Sekian dari kami, banyak kekurangan mohon maaf. Daringnya belum, kata daringnya belum. Untuk mengakhiri alangkah baiknya doa dipimpin oleh Habis. Mas Arifin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini agar materi yang sudah kita dapatkan bisa menjadi pembelajaran kita untuk ke depannya dan juga materi ini agar bisa menjadi Al-Fatihah. Berdoa mulai. Alhamdulillah.